Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan sebelumnya nama saya Syafia Putri Felistia. Saya dari 12 IPS 1, absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem dan struktur politik Indonesia pada masa demokrasi liberal dari 1950 sampai 1959. Langsung aja yuk ke penjelasannya. Setelah proses kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, masa Indonesia memasuki babak baru, yakni mengisi kemerdekaan. Kurun waktu antara tahun 1950 hingga tahun 1959 dikenal sebagai masa demokrasi liberal dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang kedua, sistem pemerintahan bersifat parlementer, yang mana kepala pemerintahan dipegang seorang Perdana Menteri. Yang ketiga, kabinet yang diterapkan mengikuti sistem parlementer, yang mana menteri-menterinya bertanggung jawab pada parlemen. Masa demokrasi liberal dikenal pula sebagai masa demokrasi parlementer, yang menunjukkan peran parlemen sangat besar dalam perpolitikan di Indonesia saat itu. Selama kurun waktu 1950 hingga 1959, pemerintah Indonesia dipimpin oleh 7 kabinet yang bersifat parlementer. Banyak kabinet dalam waktu 9 tahun menunjukkan tingkat perkembangan konflik politik sangat tinggi. Hal itu berakibat pada jatuh bangunnya kabinet yang bermuara pada ketidakstabilan politik. Berikut ini gambaran singkat tentang pemerintahan 7 kabinet tersebut. Di sini saya sudah memberikan tabel singkat mengenai penjelasan-penjelasan dari setiap kabinet-kabinet pada demokrasi liberal. Dari ada Kabinet Nasir, Sukiman Suwiryo, Wilopo, Ali Wongso, Burhanuddin Harahap, Ali Sassomijojo II, dan Juanda. Masa singkat yang dialami oleh masing-masing kabinet menunjukkan terjadinya ketidakstabilan politik. Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakstabilan politik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing Perdana Menteri yang berkuasa mementingkan partai atau golongannya sendiri, karena itu menimbulkan pertentangan antara partai politik. Yang kedua, terjadinya gerakan-gerakan gangguan keamanan daerah. Yang ketiga, yaitu pemerintahan yang bersifat terpusat atau sentralistik yang menimbulkan terjadinya kesenjangan antara pusat dan daerah. Selanjutnya kita akan membahas pemilihan umum pertama di Indonesia, yakni pemilihan umum 1955. Didorong oleh kesadaran menciptakan demokrasi yang sejati, masyarakat menuntut diadakannya pemilu. Persiapan pemilu dirintis oleh Kabinet Ali Sassomijojo I. Pemerintah akhirnya membentuk panitia pemilu pada bulan Mei 1954. Panitia tersebut merencanakan pelaksanaan pemilu dalam 2 tahap, yakni tahap pertama akan dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante atau Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional. Pemilihan umum sistem proporsional adalah di mana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik atau organisasi peserta pemilu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang. Meskipun Kabinet Ali jatuh, pemilu terlaksana sesuai rencana semasa Kabinet Burhanuddin Harahap. Tahu kalian, ada sekitar 39 juta rakyat Indonesia loh yang datang ke kotak suara untuk memberikan suaranya. Pemilu saat itu berjalan dengan tertib, disiplin, serta tanpa politik uang dan tekanan dari pihak manapun. Itulah sebabnya banyak pakar politik menilai pemilu tahun 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang pernah terlaksana di Indonesia sampai sekarang ini. Jumlah orang yang hadir dalam pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota DPR pada bulan September 1955 sangat banyak. Lebih dari 39 juta orang memberikan suara, mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil, serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Berikut adalah tabel hasil pemilu 1955 untuk anggota DPR. Pemilu anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955
dengan jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan, maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota konstituante yang mendapat kursi itu adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil pemilu 1955 untuk anggota konstituante. Adapun susunan Dewan Konstituante terdiri dari ketua, yaitu Wilopo, wakil ketua, Prawoto Mankusasmito, wakil ketua, Yohanes Leimena, wakil ketua, Fatur Rahman Kafrawi, wakil ketua, Sakirman, wakil ketua, Ratu Aminah Hidayat. Dan ada 3 blok utama dari partai-partai dan golongan yang memiliki perwakilan konstituante, yakni Blok Pancasila sebagai 274 kursi atau 53,3%, Blok Islam sebanyak 230 kursi atau 44,8%, dan Blok Sosioekonomi sebanyak 10 kursi atau 2%. Meskipun pemilu 1 terlaksana secara demokratis, baik DPR, hasil pemilu maupun konstituante tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kecenderungan partai-partai untuk lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada aspirasi rakyat masih tetap muncul. Akibatnya stabilitas politik menjadi terganggu. Keadaan itulah yang turut membuat sejumlah daerah bergejolak seperti pemberontakan PRRI dan Permesta. Krisis politik yang semakin memuncak mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan suatu dekret yang mengakhiri masa demokrasi liberal.